Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia putuskan beli 36 unit F-16 Viper, tapi yang datang malah Rafale. Masih ada kesempatan bagi Indonesia menduetkan Rafale dan F-16 Viper. Rafale dan F-16 Viper cocok digunakan Indonesia dalam operasi jet tempur menjaga kedaulatan NKRI. Jika Indonesia berhasil menduetkan F-16 Viper dan Rafale, bisa saja di ASEAN jadi salah satu angkatan udara yang diperhitungkan. Apalagi jika Indonesia juga membeli F-15 Eagle II, makin menjadi-jadi duet Rafale dan F-16 Viper. F-16 Viper membawa beberapa perangkat yang juga dipasang di F-35. Salah satunya radar AESA AN/APG 83 atau 68 tergantung pesanan pembeli. Sehingga memang wajar bagi negara yang mengincar F-35 pasti disuruh Amerika Serikat pahami dulu seluk-beluk jet tempur seperti F-16 Viper. Pesawat ini mengintegrasikan kemampuan canggih sebagai bagian dari paket peningkatan agar dapat beroperasi lebih baik dengan pesawat tempur generasi kelima, termasuk F-35 dan F-22. F-16 Viper dapat dikerahkan dalam menumpas misi pertahanan udara musuh, pertempuran udara ke darat dan udara ke udara, serta misi A2AD, jelas Air Force Teknologi. Indonesia termasuk bagian dari keluarga F-16. Negara ini memiliki fasilitas MLU F-16 dari Lockheed Martin, sehingga lebih mudah merawat dan mengoperasikan F-16. Diproyeksikan F-16 di seluruh dunia akan terus beroperasi hingga tahun 2060. Armada F-16 terus ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitasnya dalam skenario tempur tingkat lanjut. Peningkatan struktural dan kemampuan pesawat akan memastikan armada F-16 tetap beroperasi hingga tahun 2060 dan seterusnya jelasnya. Spesialnya, Lockheed Martin mendemonstrasikan tampilan kokpit F-16 Viper justru di Jakarta, Indonesia. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia lah calon negara pengoperasi F-16 Viper. Lockheed Martin menerima kontrak senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat dari pemerintah Amerika Serikat untuk meningkatkan 145 pesawat F-16AB Block 20 untuk Angkatan Udara Republik Tiongkok Taiwan pada bulan Oktober 2012. Peningkatan tersebut didasarkan pada versi F-16 Viper. Integrasi radar aktif elektronika scan array AESA baru pada pesawat Viper selesai pada bulan Agustus 2014. Pada bulan Oktober 2015, Lockheed Martin menampilkan demonstrasi kokpit F-16V di Jakarta untuk Angkatan Udara Indonesia PBR-nya. Indonesia diberi karpet merah untuk mendapatkan F-16 Viper. Jakarta tahu akan hal ini dan akhirnya memutuskan mengincar 36 unit F-16 Viper. Bahkan jumlah pesanan bisa meningkat mencapai 48 unit tergantung kondisi keuangan Indonesia. F-16 Viper akan menggantikan F-532 yang dipensiunkan. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan akan membeli 36 pesawat tempur baru untuk menggantikan F-5 Pesawat tempur yang akan dibeli perdana adalah varian F-16 Block 72 Viper produksi Amerika Serikat. Keputusan pembelian F-16 Block 72 Viper dipilih karena pesawat ini memiliki teknologi lebih maju dibandingkan F-5 F-16 Block 72 Viper juga merupakan pesawat tempur yang sudah teruji dan digunakan banyak negara. Jelas sebuah jurnal terbitan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berjudul Analis Keputusan Pemerintah Indonesia untuk membeli Rafale pesawat Dassault dari Prancis pada 1 Januari 2024. Akan tetapi yang datang justru Rafale. Namun rencana pembelian pesawat tempur baru ini pun menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kemudian pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga ingin membeli pesawat tempur dari negara lain. Adapun pilihannya, ada 4 jenis pesawat tempur yang diinginkan Prabowo, yakni Gripen E dari Swedia, Dassault Rafale dari Prancis, jelasnya. Sebetulnya tak masalah yang datang Rafale karena kemampuannya di atas F-16 Viper. Tapi yang jadi masalah adalah Indonesia seolah memberikan harapan kepada Amerika Serikat. Dan itu membuat Amerika Serikat kecewa. Tapi di sini Amerika Serikat masih mau bersabar karena Indonesia masih mempunyai harapan untuk menuai kontrak F-15 Eagle II. Kesempatan Indonesia dapatkan F-35 mengecil usai menolak membeli F-16 Viper. F-16 Viper menjadi jembatan bagi Indonesia untuk mendapatkan F-35. Sederhana saja, apa yang dipasang di F-35 sebagian besar ada di F-16 Viper.
Sehingga bagi yang belum memiliki F-16 Viper dinilai akan kesulitan mengoperasikan F-35. Namun kenapa negara seperti Jepang, Singapura, dan Australia tak mengoperasikan F-16 Viper masih bisa mendapatkan F-35? Karena pemerintah Amerika Serikat menilai kesiapan mereka mengoperasikan F-35 sudah oke. Ketiga negara di atas sudah mengoperasikan F-15 dalam jangka waktu puluhan tahun. Sistem pertahanan ketiga negara itu juga sudah sepenuhnya terhubung ke Amerika Serikat. Maka jangan heran bila mereka diberi jalan untuk segera memiliki F-35. Sedangkan Indonesia beda cerita. Seandainya Indonesia tak kena embargo militer dari Amerika Serikat, bisa saja saat ini sudah bersiap mengoperasikan F-35. Sebelum kena embargo, Indonesia berminat membeli F-15 Strike Eagle atau F-18 Hornet dari Amerika Serikat. Juga upgrade F-16 Indonesia sangat komplit sehingga bisa saja F-35 langsung dioperasikan. Tapi nasib berkata lain. Amerika Serikat mengembargo Indonesia mengakibatkan renggangnya hubungan kedua negara. Setelah itu, Indonesia berpikir untuk membeli senjata dari Rusia sehingga datanglah Su-27 dan Su-30. Dan saat ini Amerika Serikat malah berusaha agar Indonesia tak melanjutkan pembelian Sukhoi dari Rusia. Padahal maunya Amerika Serikat Indonesia melanjutkan pembelian jet tempur buatannya yang tertunda akibat embargo militer terdahulu. Agar Indonesia sekitar 10 tahun ke depan sudah siap mengoperasikan F-35. Lockheed Martin sendiri sudah kewalahan memenuhi permintaan F-35 dari berbagai negara di dunia. Tingginya permintaan terhadap Joint Strike Fighter berarti krisis produksi sedang mengintai, jelas Breaking Defense pada 29 September 2023. Meski demikian, memperluas lini produksi bagi F-35 juga berisiko bagi industri pertahanan Amerika Serikat. Ketika semua pesanan terpenuhi, maka bisa saja kapasitas produksi yang sudah diperluas nganggur sia-sia. Namun, memperluas produksi bisa menjadi bisnis yang berisiko bagi industri. Pesawat tempur F-35 Joint Strike Fighter Lockheed Martin telah terbukti sangat populer di seluruh dunia, dengan negara-negara baru bergabung setiap tahun dan anggota lama meningkatkan pembelian. Ini adalah masalah yang bagus untuk dihadapi, namun juga memiliki konsekuensi. Tidak hanya bagi raksasa pertahanan tersebut, namun juga bagi pelanggan terbesarnya, Angkatan Udara Amerika Serikat jelasnya. Kapasitas produksi F-35 memang terbatas, tetapi pelanggan akan selalu ada. Dan kini nampaknya kesempatan Indonesia mendapatkan F-35 mengecil usai menolak membeli F-16 Viper. F-16 Viper sendiri merupakan model jet tempur generasi keempat terkini dan termodern yang diproduksi oleh Lockheed Martin. Namun, pada akhirnya opsi tersebut tak dipilih oleh Indonesia. Indonesia menjatuhkan pilihannya pada jet tempur lain plus yakni Rafale, jelas Forza Area pada 4 Desember 2023. Apakah benar kesempatan Indonesia mendapatkan F-35 mengecil usai menolak membeli F-16 Viper? Hanya waktu yang akan